Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Rahmawati dan saya dari Farmasi 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Alzheimer. Langsung saja kita ke definisi. Alzheimer merupakan bentuk penyakit demensia paling umum dan prevalensi meningkat setiap tahunnya. Untuk etiologinya itu bisa berupa genetik dan faktor lingkungan sebagai penyebab potensialnya. Selanjutnya kita masuk ke farmakoterapinya. Yang pertama ada berdasarkan farmakologi, dan yang kedua ada non-farmakologi. Jika berdasarkan farmakologi itu ada gejala kognitif dan non-kognitif. Untuk gejala kognitif ini sendiri dibagi menjadi dua golongan, ada golongan inhibitor kolesterase dan obat non-konvensional. Untuk golongan inhibitor kolinesterase itu ada donzepil, rivastigmine, galantamin. Untuk obat non-konvensional itu ada estrogen, anti radang, dan antioksidan. Untuk terapi non-farmakologisnya itu bisa dengan berempati dengan masalah pasien, menyediakan lingkungan yang nyaman, menjamin rasa nyaman bila diperlukan, dan memberikan kegiatan pada hari kepada pasien agar pasien tidak terlalu jenuh. Nah, tujuan dilakukannya terapi Alzheimer ini yang pertama itu untuk mempertahankan fungsi kognitif pasien selama mungkin. Terus yang kedua itu ada untuk mengobati kejiwaan dan perilaku gejala sisa yang terjadi sebagai penyakit Alzheimer. Selanjutnya ada teori mengenai multiple sclerosis. Definisi dari multiple sclerosis ini merupakan suatu peradangan yang terjadi di otak dan sumsum tulang belakang yang menyerang substansia alba dan merupakan penyebab utama dari kecacatan. Untuk patofisiologisnya sendiri, mekanisme autoimun diduga terjadi melalui penurunan aktivitas limfosit T suppressor pada sirkulasi pasien penderita multiple sclerosis, serta adanya molekular mimikri antara antigen dan MBP atau myelin basic protein yang mengaktifkan klonsil T yang spesifik terhadap MBP spesifik T-cell clone. Untuk klasifikasinya ini sendiri ada relapsing remitting multiple sclerosis, chronic progressive multiple sclerosis, benign multiple sclerosis, dan secondary progressive multiple sclerosis. Selanjutnya ada etiologi dari multiple sclerosis. Etiologinya dari kelainan ini masih belum jelas. Ada beberapa mekanisme penting yang menjadi penyebab timbulnya bercak, yaitu antara lain autoimun, infeksi, dan herediter. Untuk manifestasi klinisnya, pertama ada disfungsi usus dan saluran kencing, menurunnya persepsi nyeri, getaran dan posisi, kelelahan dan gangguan mobilitas, depresi dan gangguan kognitif atau memori, masalah penglihatan dan pendengaran, tremor, hiperrefleksia, spatitas, dan nystagmus. Materi selanjutnya adalah tentang head disorder, di mana didefinisikan sebagai sensasi tidak nyaman pada daerah kepala yang disebabkan oleh sebuah kerusakan. Dengan etiologi, penyebab migrain tidak sepenuhnya disebabkan oleh vasokontraksi arteri intracerebral dengan vasodilatasi. Untuk patofisiologisnya sendiri ini, sakit kepala tipe sakit kepala berkelanjutan, keparahan dengan mekanisme dan patofisiologi. Baru-baru ini, sakit kepala tipe ini telah diakui sebagai gangguan yang berbeda dengan mekanisme nyeri pada sakit kepala. Diagnosis dari penyakit ini sendiri, pemeriksaan fisik medis dan neurologis, tanda vital, palpasi, dan gaskulasi kepala dan leher, pemeriksaan neurologis. Nah, untuk gambaran klinisnya sendiri ini, gejala ini sangat bervariasi dengan pasien dengan yang lain, tetapi biasanya konsisten pada individu neurologis gejala, misalnya panafobia, sering terjadi tetapi psikologis seperti kecemasan, depresi, dan gelisah juga sering terjadi. Nah, untuk farmakoterapinya sendiri, migrain dapat bersifat akut atau bergejala, di mana harus mempertimbangkan respon pasien terhadap pengobatan tertentu.
Sekian teori yang bisa saya sampaikan mengenai penyakit Alzheimer, multiple sclerosis, dan head disorder. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan masih banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.